Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita mau coba bedah soal kebijakan perdagangan internasional. Iya, kita lihat dari kajian-kajian akademis yang ada ya. Betul. Tujuan kita, seperti biasa, menyaring intisari buat Anda. Jadi, gimana sih negara ngatur dagang? Apa dampaknya? Siapa aja pemain utamanya? Oke, siap. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya, neraca perdagangan. Ah iya, neraca perdagangan. Apa sih itu sebenarnya? Gampangnya ini kan catatan nilai ekspor, barang atau jasa yang kita jual, dikurangi impor yang kita beli, gitu kan? Iya, dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun gitu. Nah, hasilnya bisa surplus kalau ekspor lebih gede dari impor. Atau defisit, kalau sebaliknya, impornya yang lebih banyak. Atau ya bisa juga seimbang. Oke. Tapi penting nih, jangan cuma lihat angkanya aja ya. Surplus itu nggak otomatis bagus, defisit juga nggak otomatis jelek. Oh gitu. Kenapa tuh? Ya, tergantung konteks. Surplus bisa jadi misalnya karena ekonomi domestik lagi lesu, jadi orang nggak banyak beli barang impor. Jadi bukan karena ekspornya hebat ya? Bisa jadi begitu. Sebaliknya, defisit mungkin aja karena negara lagi banyak impor mesin, barang modal gitu, buat investasi jangka panjang, kan bagus itu. Oke, masuk akal. Ada fakta unik juga nih. Kalau data perdagangan seluruh dunia dijumlahin, kok ya, total ekspor global itu sering lebih besar dari total impor global. Loh, kok bisa? Harusnya kan sama. Yang satu jual, yang lain beli. Nah, ini seringnya karena beda cara pencatatan. Ekspor biasanya dicatat pakai harga FOB, free on board, harga di pelabuhan muat aja. Oke. Sementara impor dicatat pakai CIF, cost, insurance, freight. Udah termasuk ongkos kirim dan asuransi jadi nilainya lebih tinggi kan? Ah, iya. Jadi ada selisih di ongkos kirim dan asuransinya itu ya? Betul. Contoh negara nih, Jerman, surplusnya kuat terus. Kenapa? Iya, karena jago banget ekspor manufaktur, mobil terutama. Tiongkok juga kan surplusnya gede banget. Iya, Tiongkok itu produksinya jauh di atas konsumsi domestiknya, jadi banyak yang diekspor. Nah, kalau Amerika Serikat kebalikannya, sering defisit. Kenapa tuh AS? Salah satunya, karena tingkat tabungan domestiknya relatif rendah, jadi konsumsinya tinggi, banyak impor barang jadinya. Kalau Indonesia gimana Wah, posisinya? Indonesia ini dinamis ya. Kita sering kok surplus, bahkan sama AS, kita juga bisa surplus. Oh iya? Iya, tapi, nah ini menariknya. Dari kacamata AS, Indonesia itu masih dianggap salah satu negara yang bikin neraca dagang mereka defisit. Wah, jadi persepsi juga main ya di sini. Kompleks berarti. Banget. Alatnya kan pasti. Tentu, ada dua senjata utama lah ya, tarif dan kebijakan non-tarif atau NTB. Kita bahas tarif dulu deh. Bea masuk itu kan ya? Iya, betul. Bea masuk. Fungsinya bisa macam-macam. Yang paling jelas yang melindungi industri dalam negeri. Biar produk lokal nggak kalah saing sama produk impor gitu. Persis. Bisa juga buat cari pendapatan negara. Kan lumayan tuh pajak dari barang impor. Oke. Terus, kadang juga dipakai sebagai alat tawar dalam negosiasi dagang antar negara. Tapi intinya buat kita nih, buat Anda sebagai konsumen, tarif ini kan ujung-ujungnya bikin harga barang impor jadi lebih mahal ya, kayak pajak tambahan gitu. Nah, itu dia. Bebannya seringkali ke konsumen. Tarif ini ada jenisnya juga. Ada yang spesifik, jumlahnya tetap per unit barang. Misalnya per kilogram atau per buah gitu ya. Iya. Ada juga yang ad valorem. Itu persentase dari nilai barangnya. Oke, efek ekonominya gimana? Selain harga naik buat konsumen? Produsen domestik yang barangnya mirip barang impor itu biasanya diuntungkan. Pesaingnya jadi lebih mahal kan? Tapi ada ruginya juga kan? Ada. Selain konsumen rugi karena harga naik, ada yang namanya deadweight loss atau kerugian bobot mati. Apa tuh deadweight loss? Itu semacam hilangnya efisiensi ekonomi. Jadi sumber daya itu nggak teralokasi ke tempat yang paling optimal gara-gara ada tarif. Ada potensi ekonomi yang hilang sia-sia gitu aja. Jadi bukan cuma pindah uang dari konsumen ke produsen atau pemerintah ya, ada yang beneran hilang. Betul, itu kerugian bersih buat ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau negaranya besar, kayak AS atau Tiongkok, tarif mereka itu bisa sedikit mempengaruhi harga dunia. Itu istilahnya terms of trade. Oh, jadi bisa neken harga impor gitu. Bisa sedikit, tapi risikonya ya dibalas negara lain. Bisa jadi perang dagang. Oke, itu tarif. Sekarang yang katanya lebih halus nih, kebijakan non-tarif atau NTB.
Apa aja contohnya? Nah, ini senjatanya lebih banyak dan sering lebih terselubung. Contoh paling klasik itu kuota impor. Batasan jumlah barang yang boleh masuk gitu ya? Iya, dibatasi volumenya. Terus ada subsidi, bisa buat produsen lokal biar murah, atau subsidi buat ekspor biar laku di luar negeri. Subsidi ini kan pakai uang negara ya? Betul, pakai pajak kita juga. Lalu ada kebijakan anti-dumping. Ini buat ngelawan kalau ada negara lain yang jual barangnya ke sini terlalu murah di bawah harga normalnya. Jual rugi gitu ya istilahnya? Bisa dibilang begitu. Nah, yang makin banyak dipakai sekarang ini, standar teknis atau aturan sanitari dan fitosanitari, SPS. Aturan soal kesehatan, keamanan, kualitas gitu. Iya, kedengarannya kan bagus ya buat melindungi konsumen, lingkungan, tapi Tapi apa? seringkali syaratnya dibikin rumit banget atau biayanya mahal buat dipenuhi. Jadinya ya efektif jadi penghalang buat barang impor masuk, terutama dari negara berkembang yang mungkin standarnya beda atau susah penuhi syarat itu. Jadi semacam proteksi terselubung gitu ya? Bilangnya buat keamanan, tapi efeknya menghambat impor. Bisa jadi begitu. Niatnya mungkin baik, tapi implementasinya bisa jadi alat proteksi. Jadi dampak NTB ini mirip tarif juga dong? Bikin harga naik, pilihan berkurang buat konsumen. Seringkali begitu, iya. Sama-sama mendistorsi pasar, merugikan konsumen. Bedanya, NTB ini kan nggak transparan kayak tarif. Jadi lebih susah diukur dampaknya. Betul. Dan kadang dampaknya bisa lebih besar dari tarif. Kalau kuota misalnya, memang batas volumenya jelas. Tapi keuntungan dari barang jadi langka itu, namanya rent, bisa lari ke importir yang dapat izin kuota. Bukan ke kas negara kayak tarif ya? Bukan. Bisa juga malah lari ke eksportir di negara asalnya. Kalau subsidi ekspor, itu seringkali malah merugikan negara yang ngasih subsidi dalam jangka panjang. Beban anggarannya besar. Oke. Terus biaya buat patuh sama standar teknis yang rumit itu? Nah, itu dia. Biaya buat tes lab, sertifikasi, penyesuaian produksi, itu kadang bisa jauh lebih mahal daripada tarifnya sendiri. Jadi efek hambatannya kuat banget. Oke. Jadi permainannya memang kompleks ya antara tarif dan non-tarif ini. Lalu di level global, siapa sih wasit atau lembaga yang ngatur ini semua? Ada beberapa pemain kunci. Yang paling utama tentu WTO, World Trade Organization. Organisasi Perdagangan Dunia ya? Tugasnya apa? WTO ini bikin aturan main perdagangan global. Anggotanya hampir semua negara di dunia. Mereka juga jadi tempat kalau ada sengketa dagang antar negara. Oke, jadi kayak pengadilan dagang gitu. Kurang lebih begitu, untuk menyelesaikan perselisihan sesuai aturan yang disepakati bersama. Terus ada IMF, International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional. Bukannya itu ngurusin utang negara ya? Fokus utamanya sih menjaga stabilitas sistem keuangan global dan nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar yang stabil ini kan penting banget buat kelancaran perdagangan internasional. Iya. Kalau nilai tukar goyang terus, susah buat transaksi dagang ya? Betul. Lalu, ada World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia ngapain? Mereka banyak bantu pendanaan, terutama ke negara berkembang, buat proyek infrastruktur yang mendukung perdagangan. Misalnya bangun pelabuhan, jalan raya, logistik. Oh, jadi mereka bantu bangun jalannya perdagangan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus jangan lupa juga blok-blok regional. Kayak ASEAN atau Uni Eropa gitu? Iya, betul. Mereka ini bikin aturan main yang lebih spesifik dan integrasi ekonomi yang lebih dalam di antara negara-negara anggotanya. Kadang aturannya bisa lebih maju dari WTO. Jadi banyak lapisannya ya? Ada aturan global, ada aturan regional. Iya, dan semuanya ini saling terkait dan mempengaruhi kebijakan tarif dan non-tarif yang berlaku buat barang dan jasa yang Anda pakai sehari-hari. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, kebijakan perdagangan ini ternyata rumit banget ya? Iya, sangat kompleks. Setiap aturan, mau itu tarif yang kelihatan jelas angkanya, atau NTB yang lebih tersamar, itu punya efek berantai. Betul. Efeknya bisa Anda rasakan langsung. Mulai dari harga barang di toko, sampai mungkin ketersediaan lapangan kerja di industri tertentu di daerah Anda. Dan yang menarik, kayaknya selalu ada trade-off ya. Selalu ada pilihan sulit. Selalu. Melindungi industri dalam negeri misalnya. Kedengarannya bagus. Tapi hampir pasti artinya harga lebih mahal buat Anda sebagai konsumen. Sebaliknya, kalau pasar dibuka bebas. Harga bisa turun. Pilihan barang makin banyak. Tapi ya itu, bisa jadi ada industri lokal yang nggak kuat bersaing. Terus tutup. Ada PHK. Nggak ada jawaban yang gampang.
hitam putih gitu. Ini jadi mikir nih, mengingat semua untung ruginya ini, kira-kira gimana ya keseimbangan yang pas? Nah, itu pertanyaan bagus. Apalagi sekarang kan eranya rantai nilai global atau GVCs, di mana bikin satu barang aja bisa melibatkan komponen dari banyak negara. Betul. Produksinya udah terfragmentasi lintas batas. Jadi, di mana titik idealnya? Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut ya. Ya, sebuah pertanyaan penting di era sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.